أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Dan seyogyanya bagi kita adalah untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dengan selalu menambah ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam serta kita aturkan kepada junjungan kita, uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, khatib menyuruh kepada jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Karena dengan ketakwaan, setiap persoalan yang kita alami akan ada jalan keluarnya, dan akan ada pula rezeki yang datang kepada Allah, yang datang kepada kita dari Allah tanpa disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari segala permasalahan, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan rezeki, sungguh Al-Qur'an telah menjelaskan konsep rezeki bagi manusia secara rinci dan detail. Dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa rezeki manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Artinya tidak ada satu binatang melata pun yang ada di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua rezeki itu tertulis di dalam kitab yang nyata di Lauhil Mahfuz. Maka semua makhluk itu Allah sudah jamin rezekinya. Binatang, tumbuhan, sampai manusia semua sudah ada ketentuannya. Kita lihat cicak di dinding itu tidak terbang, tapi masih bisa memakan nyamuk yang terbang. Undur-undur yang jalannya selalu mundur masih bisa memakan semut yang jalannya maju. Burung yang terbang di pagi hari untuk mencari makan dalam keadaan lapar, pulangnya selalu dalam keadaan kenyang. Maka dalam ayat ini terdapat tafsiran bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki ciptaannya. Maka bagi kita hendaknya tidak perlu riskan, tidak perlu risau terhadap apa yang akan kita dapatkan di hari ini, lebih lagi di esok
harinya. Imam Syafi'i mengatakan, aku mengetahui bahwa rezekiku itu tidak akan dimakan orang, maka menjadi tenanglah hatiku. Rezeki itu juga tidak akan tertukar. Rezeki yang tidak diambil tidak akan direbut oleh orang lain. Karena setiap orang itu sudah ada takarannya, sudah ada jatahnya di dunia ini. Berapa lama dia hidup, berapa uang yang ia dapatkan, apakah kenyang atau lapar, itu semua sudah ada ketetapannya. Sudah Allah tuliskan semuanya di Lauhil Mahfuz. Maka sekuat apapun seseorang mencari sesuatu, mencari harta, mencari kenikmatan, jika itu bukan rezekinya, maka tidak akan bisa ia raih. Sebaliknya, senyantai apapun seorang, selemah apapun usahanya, kalau sudah ditentukan bahwa itu adalah rezeki yang ia dapatkan, maka pasti akan datang. Karenanya, kewajiban kita adalah menghindari diri dari mencari rezeki dengan terlalu memaksa, sehingga menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara yang diharamkan dan dari sumber yang haram. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam sebagai agama yang sempurna, selain menganjurkan pelaksanaan ibadah yang telah ditentukan tata cara pelaksanaannya, Islam juga menganjurkan pengikutnya untuk mencari penghidupan duniawi untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Maka ajaran Islam memerintahkan kepada manusia untuk bergerak, untuk menyebut rezeki. Bekerja mencari penghidupan duniawi merupakan pekerjaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, berdiam diri, tidak mau bergerak, sengaja menganggur, bahkan meminta-minta sedekah, padahal fisiknya masih kuat untuk bekerja, maka yang demikian ini dipandang tidak baik di dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la iyah tittatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi khairan min man yas'alu ahadan fayad'iyahu aw yamna'ahu. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian yang memikul kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada ia mengemis kepada seorang, baik itu diberi atau ditolak. Maka hadis ini menganjurkan kepada kita untuk selalu menjemput rezeki, untuk selalu mengejar rezeki. Jangan hanya berdiam diri saja. Karena memang walaupun rezeki itu sudah dijatah, tetap harus dijemput. Ibarat kata kita sudah disiapkan makanan, sudah ada jatah makanannya ya. Maka kalau kita duduk saja, tetap tidak bisa mendapatkan jatahnya, harus mengambil jatah tersebut. Maka berkaitan dengan ini, marilah kita bisa mencontoh para nabi yang mereka itu kesolehannya, ibadahnya tidak diragukan lagi, tapi tetap bekerja untuk mencari kebutuhan. Contohlah dari Nabi Daud yang makannya itu dari hasil usaha sendiri. Nabi Musa yang mendapatkan makanannya dari menggembala. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan rezekinya dari berdagang. Dan apabila motivasi dunia ini yang membuat kita untuk bekerja tidak cukup, maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang di waktu sore merasa lelah karena mencari nafkah, maka di saat itu dosanya diampuni. Tapi tentu ketika kita mencari rezeki harus dengan cara yang halal. Jangan pernah termakan dengan ucapan yang halal saja susah, apalagi yang haram.
maka perkataan seperti itu adalah tepat. Kenapa? Karena sungguh di dunia ini yang namanya halal itu jauh lebih banyak, jauh lebih mudah. Allah itu menghalalkan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan yang Allah haramkan. Maka kok nggak ada ceritanya orang itu terpaksa mengerjakan yang haram. Tidak ada. Karena kesempatan yang halal itu Allah sudah berikan seluas-luasnya. Kalau tidak ada, berarti memang dianya terlalu malas, tidak mau mencari, tidak mau berusaha. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita mendapati kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang haram, misalkan dari mengambil hak yang bukan kita, menilep uang yang bukan milik kita, atau mendapatkan orderan, pesanan di acara-acara yang haram, maka kalau mendapatkan kesempatan seperti ini, jangan sampai terlena. Jangan sampai merasa sayang karena gajinya yang besar, karena bayarannya yang besar, membuat kita tergoda. Jangan sampai. Nggak usah khawatir kalau memang harta itu menjadi rezeki kita, baik dengan cara yang halal ataupun yang haram, Allah pasti akan memberikannya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka yang terpenting lagi soal rezeki adalah rezeki itu tidak selalu berbentuk harta. Kalau kita biasanya mendengar kata rezeki Allah, biasanya yang tergambar di kita adalah kenikmatan dunia, rumah, uang yang sifatnya materi. Tapi rezeki bisa juga berbentuk hal-hal yang sifatnya non materi, sifatnya spiritual. Seperti kita bisa melaksanakan ibadah, kita bisa sholat Jumat bersama di masjid ini, kita bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh. Maka kesempatan ibadah, ketaatan dalam perintah Allah ini juga merupakan rezeki dari Allah. Karena kita bisa ibadah, kita bisa beramal hanya karena izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ibadah, rezeki juga bisa berupa teman yang baik, teman yang mengarahkan kita kepada jalan kebaikan. Lebih-lebih teman kita yang mengerti dan paham ilmu agama, sehingga bisa menjadi wasilah kita untuk dekat kepada Allah. Atau jodoh yang baik, pasangan yang baik, pasangan yang mengajak kita untuk selalu beribadah, pasangan yang menjadikan diri kita tenang dan damai dalam menjalani bahtera rumah tangga. Kemudian pendidikan yang sekarang yang kita dapatkan, baik di sekolah, di kampus, di majelis taklim, atau dimanapun itu juga merupakan bentuk rezeki. Dan yang paling sering kita abaikan adalah rezeki kesehatan kita. Betapa kita bisa menghirup oksigen dengan lancar tanpa harus mengatur paru-paru kita. Bagaimana darah kita mengalir dengan lancar tanpa ada sumbatan. Bagaimana organ pencernaan kita bisa bekerja tanpa ada halangan. Yang kalau organ kita itu konslet sedikit saja, rusak sedikit saja, itu bisa langsung meninggal. Atau bahkan kalau sakit, biaya pengobatannya sangat besar. Darah kita itu tersumbat sedikit saja, tersumbat di satu pembuluh darah saja, itu bisa menjadikan orang stroke yang akibatnya sampai bertahun-tahun. Jantung kita berhenti berdetak sebentar saja, kita sudah bisa nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenikmatan itu tidak hanya dalam bentuk materi tadi. Semua yang kita punya, kesehatan kita, ibadah kita, itu juga termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka menyangkut soal rezeki yang memang manusia itu adalah makhluk yang sering merasa riskan, yang selalu merasa risau. Setiap hari kita mesti berpikir, hari ini kita bisa makan atau tidak. Mesti mikir berapa gaji yang bisa saya dapatkan, berapa uang yang bisa saya hasilkan. Dan hal ini manusiawi. Rasa khawatir ini manusiawi, normal-normal saja. Sebab tanpa ada rasa kecemasan, rasa keinginan untuk mencari rezeki, maka tubuh kita tidak bisa merespon untuk mencari nafkah. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, jangan sampai rasa cemas ini itu terlalu berlebihan. Jangan sampai rasa keinginan untuk mencari rezeki itu terlalu kelewatan. Sehingga karena dia terlalu bersemangat untuk mencari rezeki dunianya, sehingga terlewat dengan hal-hal yang lain. Jadi yang di pikirannya hanya materi saja, harta saja. Tidak ingat untuk beribadah, tidak ingat untuk beramal. Padahal tadi rezeki itu tidak usah terlalu ngoyo, tidak usah terlalu ngotot, pasti akan datang. Apa disampaikan dalam sebuah perkataan yang bijak, rezeki itu seperti kematian. Maka seperti Anda berlari dari kematian, maka jika Anda berlari dari rezeki seperti Anda berlari dari kematian, rezeki pasti tetap akan mendatangi Anda. Dan yang namanya rezeki tadi tidak hanya sifatnya yang materi, tidak hanya berbentuk lahiriah saja, tapi yang bentuknya spiritual, kenikmatan beribadah, kenikmatan kesehatan, itu juga termasuk dalam bentuk rezeki yang Allah karuniakan kepada kita yang harus kita syukuri. Aqulu qouli hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi alal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي مشارقها وفي مغاربها وفي كل مكان وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.